Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Wahyu Bima Kuncara. Berikut adalah video saya untuk PPG uji kinerja. Saya dari Universitas Tadulako dengan NIM A6112212006 dengan nomor peserta PPG 2019005234060. Saya dari SMA unggulan CT Arsa Foundation. Berikut adalah identitas saya. Dan selanjutnya adalah video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tepuk tangan untuk semua. Oke, pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang perubahan dan pelestarian lingkungan hidup. Oke, selanjutnya saya tanya dulu. Ada yang tidak masuk? Tidak. Orang kelas bisa bantu saya? Ya, silakan. Perhatian, duduk siap, gerak. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, berdoa mulai. Amin. Duduk istirahat, gerak. Minta tolong satu siswa untuk membacakan ayat Al-Quran. Ada yang bisa? Silakan angkat tangan. Oke, silakan. Betul ya? Saya minta tolong bacakan Quran surat Al-A'raf ayat 56. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan berharap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Shadaqallahul adzim. Oke. Setelah kita memiliki dasar agama yang jelas, kita perlu nasionalisme kita kuatkan. Saya minta tolong yang biasa memimpin, silakan. Kita akan mengumandangkan lagu nasional, silakan berdiri semua. Bagimu. Wah.
pelestarian lingkungan, kemudian kita punya perintah dari Allah bahwasanya kita tidak diperkenankan untuk merusak. Dan di situ juga sampai juga bahwasanya kita menyanyikan yang namanya Al-Qur'an. Artinya apa? Saya menginginkan adanya siswa-siswa yang nantinya itu tidak membuat kerusakan, berbuat merubah lingkungan ini jauh lebih baik lestari untuk nantinya kita bersumbangsi kepada negeri kita Indonesia. Bisa dipahami? Ya, bisa. Oke, kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran kita sudah jelas bahwasanya kita akan menciptakan Solusi terhadap permasalahan lingkungan yang ada di sekitarnya dengan melakukan proyek sederhana. yes. Ke depan saya menginginkan adanya suatu solusi dan nantinya kalian bikin proyek. Dan nantinya dalam jangka dekat harapan saya kalian bisa berkompetisi. Kalian bisa main di kompetisi di Pertamina, PLN dan selanjutnya. Di jangka menengah harapan saya kalian lulus nantinya punya logika berpikir tidak merusak tapi melestarikan dan tetap menjiwai itu ketika masuk ke perusahaan. Salah satunya adalah di PLN. Manusia-manusia yang bisa mengisi PLN dengan baik itu bisa melahirkan PLN yang positif. Artinya apa? Secara 3 tahun berturut-turut PLN mendapati penghargaan CSR terbaik. Artinya apa? PLN ini memiliki sumbangsih kepada lingkungan terbaik selama 3 tahun berturut-turut. Siapa yang tidak ingin lulus dan bekerja di PLN? Lanjut. Selanjutnya adalah jika memang lomba ini bisa terbangun dengan baik, nanti bekerja dengan baik, harapannya adalah kalian menjadi suatu ahli. Di sini adalah ahli lingkungan dari UI yang saya munculkan. Saya pahami tujuan pembelajaran hari ini? Siap. Lanjut. Kita akan review materi terlebih dahulu. Pekan lalu kita mempelajari ada berapa tipe pencemaran. Yuk. Udara bagus. 3 lagi. Yuk. Tanah, udara good. Air. Suara good. Tepuk tangan semuanya. Yes, materi pekan lalu kita sudah mempelajari bahwasanya ada 4 jenis pencemaran, mulai dari udara, suara, air sampai dengan tanah. Ditambah yang paling baru ini adalah si suara. Kita lanjut. Dari 4 ini kita sudah mempelajari secara sekilas bagaimana penanganan limbah-limbah tersebut. Bagaimana supaya tidak menjadi pencemaran air, bagaimana supaya tidak menjadi pencemaran padat, bagaimana supaya tidak menjadi udara dan akan tambahan berupa B3, bahan berbahaya dan beracun. Bisa dipahami dulu? Siap. Oke. Selanjutnya kita akan bermain problem solving. Karena tadi tujuannya jelas kan, kita mau bikin solusi, berarti saya akan memberikan masalah. Kita sekolah, jauh-jauh dari desa, jadi dikasih masalah. Yes, karena sekolah adalah proses di mana kalian belajar menyelesaikan masalah. Karena itu di sekolah dikasih masalah. Yuk, kita orientasi terlebih dahulu. Ada 2 pencemaran yang paling saya highlight di pertemuan ini. Pertama adalah kasus tentang pencemaran padat. Di sebelah kiri bisa muncul di situ bahwasanya hampir setiap kota di Indonesia punya permasalahan tentang sampah padat. Kenapa? Karena mayoritas di Indonesia sampah padat arahnya ke tempat pembuangan akhir sampah saja. Oke. Permasalahan kedua adalah udara. Di sini saya munculkan New York. Di mana New York? Amerika Serikat. Karena di sini ada pencemaran akibat kebakaran hutan. Apakah kita bisa aman dari polusi udara? Tidak. Karena nanti saya akan munculkan bahwasanya banyak berita juga yang muncul bahwasanya ibu kota kita di mana? Jakarta.
pencemaran tertinggi di dunia. Ya, saudara kita mungkin sedang butuh bantuan di sana. Kenapa? Kita perintah berupa tidak diperkenankan untuk merusak dunia ini. Dan dengan lagu tadi bahwa kita akan wabimu negeri jiwa raga rohani. Mari kita munculkan. Yuk, selanjutnya adalah mari kita organisasi. Duduk sudah jadi 4 kelompok sesuai penugasan saya kemarin. Siap, sudah. Oke, kemudian LKPD saya minta tolong ada yang mau bantu saya untuk membagikan LKPD satu kelompok satu. Yuk. Ada satu orang lagi membagikan ATK, silakan. Yuk. Satu-satu ya, satu kelompok satu. Terus spidol satu orang lagi kita minta bantuannya. Satu tim, satu biru, satu hitam. Oke, LKPD akan berisi 3 halaman. Dicek terlebih dahulu cetakannya apakah sudah tercetak dengan baik. Ya, sudah. Bagus. Setiap kelompok mendapat 1 kertas manila besar. Siap, sudah. Oke, kemudian 1 spidol hitam dan 1 spidol biru. Siap, sudah. Bagus. Oke. Mari kita hadapi masalah yang ada di LKPD ini. Silakan dibuka halaman 1. Di situ muncul gambar tempat pembuangan akhir sampah. Ya. Kemudian silakan dibuka halaman 3. Di situ ada barcode. Silakan di-scan. Disitulah nantinya permasalahan akan muncul. Sesuai dengan pembagian tadi, kelompok depan ini kelompok 1 betul? Kelompok 2 betul? Kelompok 3, kelompok 1, 2 mendapat masalah apa? Udara. Berarti kelompok juga udara. Sedangkan kelompok 3 dan 4 ada. Oke, waktu untuk diskusi. Ya, yang saya minta adalah kalian berdiskusi, kemudian membuat suatu solusi. Silakan munculkan di kertas manila itu. Jadi masalah yang muncul di sini, silakan dipahami. Kira-kira dari tim kalian solusinya apa? Diskusi ini akan berjalan. Oke, selanjutnya kalian akan diminta untuk presentasi. Presentasi nanti sistemnya adalah 1 masalah 1 kali presentasi. Jadi nanti kalau mau 1, 2 presentasinya bareng 5 menit bareng. 1 masalah solusinya gimana, solusinya gimana. Begitu juga nanti dari kelompok 3 dan 4, 5 menit solusinya bagaimana. Setelah solusi dimunculkan selama 5 menit, diskusi kelas akan berjalan 10 menit. Bisa dipahami? Siap, bisa. Ada pertanyaan? Bisa kita mulai? Siap, bisa. Silakan mulai untuk diskusi. Oke. 15 menit dari sekarang. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Saya minta tolong untuk seluruh speaker dikembalikan ke meja saya. Oh, boleh. Yo, semua speaker tolong kembalikan ke meja saya. Silakan duduk semua. Tolong duduk rapi. Meja tolong dirapikan lagi. Di atas meja ada tersedia kertas kertas LKPD. Oke. Ini siapa dulu yang mau presentasi?
presentasi, saya tawarkan dulu. Kelompok 1, 2 atau 3, 4 dulu. 1, 2. Oke. Kita akan fokus untuk permasalahan sama udara terlebih dahulu. Berarti kelompok 1, 2 mengerjakan udara. Saya akan duduk perkaranya saya akan sampaikan dulu. Oke, kasusnya ada 3. Pertanyaan yang saya munculkan tulisannya di dalam LKPD bahwasanya salah satu penyebab pencemaran udara adalah ketahuan kan bagaimana solusinya? Bagaimana nanti silakan kelompok 1, 2 memunculkan. Apakah membagikan masker adalah suatu solusi? Dan seterusnya disampaikan di sini. Jakarta sudah memiliki permasalahan yang sama, yaitu udara Jakarta sudah tidak sehat. Solusinya apa? Solusi yang dipikir Pelatihan kendaraan listrik. masing-masing manusia Indonesia punya sumbangsi ide masing-masing kepada negaranya. Salah satunya adalah ide dari Bapak Heru Budi selaku PLT Gubernur Jakarta. Beliau mengide bahwasanya ketika udara tak sehat, maka Dorong pelatihan kendaraan listrik. saya mau pikir bagaimana yang menyebabkan solusinya berupa ganti mobil. Katakan dulu dong. Ya, bukan nama solusi. Kira-kira tentang belakang Pak Ibu apa nih? Saya bisa bebas juga. Menurut pendapat saya, penyebab Pak Heru ini memberikan data akan Indonesia dari dua kendaraan listrik adalah kendaraan motor seperti biasa itu menghasilkan polusi udara berupa uap gas. Gas buah. Oke, sip. Jadi logikanya sudah bisa memahami. Bisa. Betul ya? Sudah bisa memahami pola pikirnya Pak Heru. Bahwasanya Pak Heru ini punya pola pikir bahwasanya hal ini dikarenakan karena mobilnya dia sendiri menghasilkan polusi. Solusinya adalah polusinya dihilangkan dengan cara Solusi bagaimana pencemaran udara itu ditanggulangi, kami Bapak juga memberikan solusi menciptakan satu alat yang bernama IEI, yaitu air filter gelap yang terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama yaitu antigen dan air filter, yaitu filter udara yang harus terkembali. Kemudian di sini kalau misalnya biasanya kalau udara itu kan menggunakan gas hidrogen ya. Nah ini karena kita membatasi dan memanfaatkan energi sumber yang terbarukan, maka kita menggunakan panas surya yang ramah lingkungan. Nah selanjutnya komponennya akan dijelaskan. Seperti yang disampaikan Mas Toto, air filter bahan ini tersusun dari Arduino dan air filter. Arduino ini suatu pendeteksi karbon dioksida yang ada di udara yang akan merangsang si air filter ini untuk Arduino ini mendeteksi karbon dioksida dan akan merangsang air filter ini untuk memfilter karbon dioksida yang ada di udara tersebut. Lalu Setelah terdeteksi, maka filter tersebut akan bekerja untuk memfilterisasi udara dan menghasilkan Nah, di filter ini kan tadi ini kan mendeteksi karbon dioksida. Karbon dioksida waktu itu kalau tinggi, gelombang tinggi,
Tepuk tangan. Ayo. Udah gede. Tapi oke nggak? Ya. Ayo. Menghadap ke teman-teman semua, kira-kira idenya apa? Silakan sampaikan langsung. Beli banyak ide ya. Oke, iya. Tulisannya itu lagi. Iya. Silakan dimulai. 2 menit dari sekarang. Jadi kesempatan kali ini kelompok kita akan membahas tentang solusi keselamatan kendaraan. Selain solusi yang diberikan oleh kelompok tadi yang berupa IFV, di sini kita juga memberikan solusi yang dapat dilakukan oleh masyarakat sekitar yang lebih sederhana lagi. Nah, yang pertama itu mulai dari mengurangi merokok, terus tidak membakar hutan dan tidak membakar sampah karena hal ini dapat menghasilkan gas polusi, salah satunya CO2. Nah, dalam mengurangi CO2 sendiri, kita sendiri bisa menanami pohon, di mana pohon tersebut dapat menyerap CO2, karbon dioksida dan mengubahnya menjadi oksigen yang berguna bagi kita. Selain itu, kita juga dapat menerapkan prinsip 3R, recycle, daur ulang, reuse, menggunakan kembali, reduce, mengurangi sampah. Nah, hal ini dapat mengurangi contohnya aja ya, kita bisa mengubah plastik yang menyebabkan banyak permasalahan menjadi plastik yang digunakan berulang kali. Nah, ini juga dapat menimbulkan tidak sampahnya nggak menimbul, jadi kalau menimbulkan karbon dioksida itu. Nah, selain itu, hal yang dapat dilakukan adalah memajukan sebuah kendaraan yang lebih ramah lingkungan dengan menggunakan listrik. Selain itu juga dapat menggunakan sebuah panel surya yang menghasilkan listrik yang bersumber dari energi matahari, angin, air, ataupun tumbuhan-tumbuhan. Dari solusi ini kita dapat mengembangkan sebuah industri yang pariwisata yang lebih memanfaatkan kondisi alam. Jangan kayak industri membatasi hingga menghasilkan rokok yang mencemari udara, tapi juga harus memanfaatkan lingkungannya pada lingkungannya yang dapat menyerap karbon dioksida. Sudah ditutup. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Mari kita diskusikan. Ada pertanyaan dulu. Silakan. Menanggapi pada solusinya dari kelompoknya Kebam, itu kan katanya menggerakkan apinya itu pakai panas surya. Nah, itu ditempatkan di mana? Cukup. Silakan langsung dijawab dulu. Panel surya yang ada di ide ini ditempatkan di mana? Panel suryanya kan boleh juga. Jadi ini panas surya kan Tadi disampaikan kan mau pakai panel surya kan tahu. Ayo silakan jawab. Cukup? Jawabannya cukup? Masih ada yang perlu ditanyakan? Kembali lagi, silakan. Kalau terutama terjadi suatu kendala cuaca, apa solusi dari AVP? Berarti berpindah dari solar cell, ini masalah cuaca ya. Oke. Disimulasikan, ini adalah masalah cuaca, contoh. Kayak dengan itu masih ada badai kecil, Hujan, badai petir, apa yang terjadi pada AFB? Yo. Sudah dipikirkan belum tuh ketika merancang ini? Ini berhubungnya ini mungkin ada beberapa hambatan ya, pasti kalau kita buat alat pasti ada solusinya. Nah, contohnya solusinya ini benar kata aja kalau ini itu terpengaruh itu harus mempertimbangkan cuaca.
bagian yang sempit kayak seperti sana. Jadi hal ini tuh juga punya kerugian. Oke, cukup? Cukup, terima kasih. Tepuk tangan untuk semua. Ya, supaya janji penyemangat naik untuk apa lu? Yo, ayo diskusi berlanjut. Ada pertanyaan lagi untuk? Yo, silakan disampaikan. Ini semua. Semuanya silakan diperhatikan. Ada beberapa slide yang digunakan untuk orang yang mau berbisnis kreatif. Yo. 2 menit dari sekarang, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan solusi tentang pencemaran limbah padat. Pencemaran limbah padat sudah menjadi masalah utama di Indonesia. Maka dari itu kita harus melakukan upaya. Oke, baik. Jadi solusi dari kami ini didasarkan oleh program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah sebelumnya, yaitu berupa bank sampah. Di mana bank sampah dinilai efektif dalam mengatasi masalah sampah. Namun masih rendahnya partisipasi masyarakat menjadikan program ini belum memperlihatkan. Sudah dipahami? Ya. Oke, yo. Tadi ada yang sudah langsung. Yo. Aku, yo. Silakan ya. Mau tanya sama kelompok 3. 3 dulu, silakan. Salah satu solusinya itu dengan membangun PLTSA. Nah, itu apa hubungannya pembangunan PLTSA dengan solusi tentang itu menjadi solusi pencemaran padat? Oke. Sudah bisa dipahami pertanyaannya? Yo, silakan. Oke, jadi saja jadi untuk pembangunan PLTSA itu dengan cara pembakaran. Nah, dari beberapa laman internet yang saya baca itu banyak cara menanggulanginya dengan pembakaran, tetapi cara tersebut itu kurang efektif karena dari pembakaran tersebut bisa menimbulkan beberapa seperti senyawa gas yang berbahaya. Nah, dari senyawa gas berbahaya tersebut dan mungkin efek-efek yang bahkan bisa mengakibatkan ke lingkungan atau daerah manapun, maka dibangunnya PLTSA, yaitu pembangkit listrik tenaga sampah dengan cara pembakaran sampah tersebut dan energi panas tersebut diserap untuk dijadikannya energi listrik yang dapat disalurkan pada masyarakat. Nah, jadi dari sampah tersebut bukan hanya menghasilkan efek negatif, tetapi juga bisa mendapatkan efek positifnya jika kita berbalik ke efek positifnya. Bisa dipahami? Mas, bentar. Saya kira itu Oke, jadi kalau soalnya itu kalau PLTS itu sama. Pengetahuan baru ya. Oke, supaya bisa jadi pengetahuan baru, saya kasih video. Dua pertanyaan lagi karena waktu kita terbatas. Saya kok sih. Yo, mau? Silakan. Jadi kan itu Jangan tapi jangan kenapa. Yo. Pola pikirnya sudah bagus atau belum untuk menyelesaikan suatu masalah ini? Contoh tadi yang terbaru dari bintang bahwasannya punishment itu penting, ya dong? Ya. Menyelesaikan masalah sebelah kiri betul. Oke, tapi coba kamu dong. Zara, ribut itu juga penting. Masa semuanya didukung, tetapi harus didukung. Program-programnya sudah bagus, tinggal dilakukan optimalisasi seperti itu kan? Baik kelompok 1 dan kelompok 4, betul? Oke. Selanjutnya ada ide teknologi juga dari kelompok 2 bahwasanya diterbangkan suatu balon udara untuk
seputar hal tersebut. Pola pikir sudah bagus, tinggal kita realistisnya bagaimana. Oke, bagaimana kalian bisa menghukum orang? Artinya kalian harus bisa menjadi pemegang kekuasaan. Menang Pak. Pasti PDIP. Ya, sebenarnya ya. Saya sudah masuk sebagai pimpinan kita. Aduh, wow, Ya, nanti tiba-tiba ada bakso masuk nggak tahu ya. Nanti ada yang bawa cangkul di belakang asrama, saya nggak tahu juga. Oke, kalau ini sudah bagus, tinggal kita pikirkan betul-betul. Ketika kita punya ide alat seperti tadi, berarti kita harus berusaha untuk kuliah dan mendapat predikat sebagai peneliti. Ketika kita punya ide banyak tadi, ya kan, ide banyak kan, ide banyak kan, idenya lawas kan. Berarti kalian harus masuk ke pemerintahan dong, supaya apa bisa menjalankan ide kalian tadi. Realistis. Jadi seperti itu. Pak Bimo bagaimana? Lanjut. Yuk, silakan gunakan handphonenya. Kita akan berevaluasi, berefleksi 5 menit ke depan. Silakan scan. Sebelah kiri untuk evaluasi post test dan sebelah kanan untuk refleksi. Silakan. Yo, apa yang dipakai semua? Malah foto. Yo, apa yang dipakai? Ayo. Ya, langsung kerjakan aja. Ya, nggak apa-apa. Kerjakan aja. Oke, terima kasih. Apa yang telah disimpan? Kita sudah di penghujung kegiatan 5 menit tadi sebelum ditutup. Saya ingin mana tim yang paling oke solusinya? Kalau kelompok sampah padat, menilai kelompok sampah padat. Gimana teman dua yang lebih oke? tapi mana ini? Dua. Ini satu. Yang ini Pak, Ini apa ini? sini, ke timur, ke bawah. Tadi saya kan. Sana Pak. Mana? Sini. Ke timur. Ya. Oke, selamat tepuk tangan. Sekarang kita nilai. Utara, nilai padat. Yuk, silakan nilai. Kelompok 3, kelompok 4. Jadi ya, kalau silakan maju. Ayo semuanya. Saya nggak apa-apa. Santai, ini 20 bungkus, ini 24. Yang menang boleh pilih. Jadi intinya, kalau permasalahan itu sudut pandangnya berbeda-beda. Kita paham itu. Karena kita harus menjaga tensi. Paham ya? Karena sudah ada tensi yang berbeda. Ada pikiran yang pengennya menghukum terus dan seterusnya. Harapan saya ke depan kita menjadi orang yang bijaksana. Itu ya. Itu pelajaran yang bisa kita ambil hari ini. Saya minta tolong ketua kelas untuk menyiapkan dan ketua. Belajar duduk siap gerak untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Berdoa
Berdoa mulai. Amin. Duduk istirahat. Bro, sebelum saya tutup ada pertanyaan? Tidak ada. Pekan depan kita akan mengarah ke latihan soal dan pembahasan sebelum kita ulangan harian. Bisa dipahami? Siap. Bisa. Oke, saya ucapkan mohon maaf kalau saya tidak bisa menjaga pembelajaran ini seoptimal mungkin. Kita syukuri apapun yang kita sudah dapatkan kurang lebih 2 jam pelajaran ini. Terima kasih sudah belajar hari ini. Harapan saya ilmu yang kita diskusikan adalah yang bermanfaat. Selanjutnya saya juga berterima kasih karena kita sudah direkam untuk kegiatan di kompetensi saya. Sampaikan salam untuk dosen-dosen saya dan asesor saya. Saya tutup. Assalamualaikum.